Terima kasih Bu Sherry sudah hadir. I also have a very special guest, Tan Sri dari Malaysia. Juga hadir kebetulan Tan Sri, ibu saya pun tidak tahu nama saya sebetulnya siapa. Masa? Dia tulis Polri Surya Pratomo. Semua. Jadi masalah terjadi adalah ketika saya aksi IPB. Polri Surya Pratomo. Makanya harus saya lakukan. Saya harus datang kembali. Mas Tommy ini kan sosok wartawan panutan. Kayaknya karirnya tuh mulus aja, jadi bos saya dulu tuh, direktur pemberitaan kalau nggak salah. Terus apa sih kunci sukses Mas Tommy? Kalau kunci sukses tidak perlu mengejar jabatan. Yang penting adalah karya. Karena orang kemudian akan berdiri dari Kompas. Setiap kali Pak Yaakob nyebut nama saya aja salah. Jadi kalau dia tukar itu nama jalan. Nama jalan ya. Nama saya. Jadi beliau saja tidak tahu siapa saya. Oke. Ya, jadi betul-betul saya seorang profesional biasa. Kepercayaan itu datang. Mulai menjadi editor, ya, kemudian menjadi komunikasi. Tidak pernah saya membayangkan bahwa saya pernah dan akan menjadi pendatang. Karena pengalaman saya, teman saya di Kompas, Sumpulan itu terikat. Dia harus datang ke kantor, ngurusi wartawan, ngurusi sama pemerintahan. Lalu berkaryanya kapan? Itu yang membuat teman-teman saya. Contoh misalnya, Mas KM Sudarta. Ada teman, tetapi ketika tanggung jawab itu datang, kamu sekarang saya tugasi menjadi wakil editor. Saya tidak punya namanya karyawan kan harus profesional. Iya. Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Bapak Rahmat Pambudi. Iya. Silakan untuk menempati tempat duduknya. Dan juga kami ucapkan selamat datang ke Mas Tommy. Kira-kira kapan terpikir untuk menulis buku Panggil Saya Tommy dan berapa lama itu prosesnya? Mungkin boleh pakai mic saya. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat Pambudi. Saya ingin sekarang hari ini saya memberikan jangan tidak boleh ya. Tidak pernah membayangkan. Betul. Karena kemudian jalan semua. Nah, kemudian buku ini sendiri, buku ini ditulis 1 bulan, ketika 2 bulan sebelum saya habis masa kuliah itu Bapak Edward ini tahu saya wartawan umum. Oke. Apa yang terjadi selama 5 tahun? Saya benar. Selesai pertemuan dengan Edward ini, saya punya opsi untuk bersama. Karena ketika kita akan mencoba besar, persiapan sudah dilakukan dan Boleh tepuk tangannya untuk Pak Denny Ardi. Wow. Banyak, jadi banyak yang mendukung juga sehingga akhirnya itu terjadi. Itu luar biasa. Pesan apa yang bisa dibagikan di sini Mas Tommy setelah berjalan? Saya sebetulnya ingin menulis buku ini untuk menceritakan pilihan oleh bangsa lain. Kita itu tidak pernah tahu siapa. Kita tidak pernah tahu mau dan tidak. Ada yang selalu saya katakan, mari kita berharap teman-teman dari mana atau tapi kita berada di mana. Ini adalah kalau melakukan kegiatan dan teman yang lain kebetulan belum ada kegiatan baru berkaitan dengan ekonomi, tak mungkin dikerjakan. Tapi kalau kita bisa libatkan atas itu akan membuat ekonomi dan jumlah orang yang lebih banyak.
urusan negara itu dilakukan. Oke, luar biasa. Nah, tentunya setelah ini kita juga akan punya Tommy. Terima kasih untuk atas sambutannya. Silakan Mas Tommy kembali ke. Dia selalu mengatakan setelah ini posting di mana? Itu pasti sama. Jadi duta besar di Singapura, tetapi dia tetap menulis. Itu Pak genuine-nya. Jadi komentari bola. Dan itu postingnya adalah di media Indonesia. Di media Indonesia kadang-kadang kemudian di Kompas. Ini yang kemudian mungkin Pak Denny mungkin juga tokoh gitu. Dia bisa lebih enak untuk menuangkan apa yang didapat menjadi duta besar. Dia adalah mewakili kekuasaan. Dua ekstrim yang sebetulnya berbeda, yang menurut saya itu bisa dinavigasi dari negara, tetapi juga punya fungsi DNA-nya sebagai. Saya berharap sebenarnya Mas Tommy akan membuat memoir yang lebih lengkap, bukan hanya cerita. Yang kedua, saya melihat apa yang dipetik dari aku, bahwa keberhasilan seseorang meniti karir adalah karena orang-orang itu sudah menjelaskan bahwa ini bukan sebuah memoir, ini adalah petik memori yang sangat teknis birokratis, tetapi didekati dengan pendekatan. Itu dulu dari saya. Terima kasih Mas Tommy, banyak nilai-nilai yang bisa dipetik dari bukunya Mas Tommy. 5 tahun 2 bulan perjalanan Mas Tommy sebagai duta besar di Singapura. Itu Mas Tommy lebih banyak nge-spill rahasia di balik layar gitu ya. Ketika menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Singapura. Nah, saya adalah diplomat karir. Ya, sebagian besar tingkat kedutaan artinya kepalanya soal untuk merepresentasi kepentingan nasional kita. Macam ada yang mantan menteri, ada yang nah, kami di Kementerian Luar Negeri dengan struktur yang ada sekarang mungkin akan ada fit and proper dan seterusnya. Nanti ada lagi proses dengan negara setempat. Nah, Ya, lahir tahun 61. Minum 60. Kalau saya, kenapa saya sekolah? Karena saya pengen masuk 14, nggak boleh, saya sekolah dulu. Ada masa-masa tertentu pada waktu Tommy sudah harus, dan kepantasan menjadi Pemret itu dilanjut saksian kunci bahwa seorang lulusan IPB di Amerika Latin itu pernah jadi dirjen, terus jadi dubes. Sekarang Tommy dari Pemret menjadi dubes, masih kita pasti. Dan cita-cita itu nanti saya bilang sama Tommy, saya mau bukan dikasih, saya tulis memoir, saya hanya terima memoir. Tommy selamat. luar biasa. Selamat. Kebanggaan kami menjadi duta besar. Pak Tommy, wah, luar biasa. Kita memang tidak tahu ya apa yang akan terjadi ke depan ya Pak ya. Yang penting 33, 44 semuanya cinta. Baik, baik, silakan Pak Guru. Pokoknya nanti aja lah. Mau dibocor. Kalau pertama saya ucapkan selamat Mas Tommy dan juga keluarga. Kalau tadi Pak Menteri menyampaikan bisa 40 tahun, kalau saya cukup 20 tahun aja Mas Tommy. Dan satu yang berkesan adalah Pak Tommy itu dari sejak zaman halo Mas, halo Pak Dubes. Singkatannya. Dan juga selama ini dalam mengenal sosok Mas Tommy. Mas Saleh, saya persilakan Mas Saleh. Ya, saya bersama kayak Karena bukas yang sangat cantik sekali dan didampingi oleh Presiden Direktur Bapak Handaka Santosa. Kami persilakan Pak Handaka. Silakan Pak Handaka dan juga Ibu Sohila. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi.
Dan untuk bukunya sendiri sudah tersedia di kasir ya. Beli sendiri ya. Saya lebih selamat untuk Mas Tommy atas bukunya. Ambil saya Tommy. Oke, baik. Pak Roy, luar biasa. Di belakang. Ini catatan perjalanan 5 tahun 2 bulan saya bertugas sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Saya bukan berlatar belakang diplomat, saya latar belakang wartawan. Dan saya merasa bahwa perjalanan 5 tahun 2 bulan itu sangat menarik karena memang Singapura adalah negara yang menjadi salah satu sahabat terdekat Indonesia baik dalam sisi politik, keamanan maupun ekonomi. Dan saya merasa selama 5 tahun 2 bulan banyak hal yang menurut saya perlu dipertahankan, dan paling utama antara lain adalah bagaimana mampu membangun sinergi dan teamwork, mampu membangun trust and confidence antara Indonesia dan Singapura, dan hasilnya itu sepanjang kita sama-sama menyadari bahwa Indonesia dan Singapura itu saling melengkapi, maka akan banyak manfaat yang bisa dipetik dalam hubungan di antara kedua negara. Dan tidak lama lagi kita akan merayakan 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura. Saya kira ini sesuatu yang sangat penting juga untuk membangun kesadaran kita, dan mudah-mudahan dengan buku ini apa yang telah dibangun, kekurangannya bisa diperbaiki, kelebihannya bisa dilanjutkan, tetapi yang paling utama adalah bagaimana Indonesia dan Singapura sama-sama menyadari bahwa kita adalah dua negara yang bisa saling memberikan manfaat dan menciptakan kesejahteraan bersama bagi kedua bangsa. Mungkin suka duka dalam pembuatan buku ini seperti apa sih Pak? Dan kita lihat hari ini banyak mantan menteri yang sejawat atau masih sejawat, itu bagaimana sih Pak perasaannya bisa hadirkan hari ini? Ya, kelebihan kita sebagai seorang wartawan, kita berteman dengan semua level, dari mulai yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Dan yang paling utama dalam membangun hubungan networking di jaring adalah bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati, dan kita menjaga, mempertahankan pertemanan itu. Dan saya bersyukur bahwa teman-teman saya dari berbagai kalangan, dari pejabat, dari pengusaha, dari akademisi, mereka datang dan tetap melihat saya sebagai seorang sahabat. Dan sahabat itu selalu ada suka dan dukanya, ada take and give-nya, dan mereka sangat menghormati peran saya sebagai wartawan yang tidak pernah saya mencoba untuk menjauhkan sikap untuk antipati dan kemudian a priori, tetapi tugas saya sebagai wartawan untuk melakukan pengawasan dan kritik tetap bisa mereka terima sebagai masukan untuk perbaikan. Jadi
hal-hal seperti ini yang coba saya lakukan dan alhamdulillah hasilnya memang sangat baik dan itu terlihat dari begitu banyaknya sahabat-sahabat yang hadir pada peluncuran buku kali ini. Topik atau isu yang dimasukkan sendiri apa aja sih Pak? Kan ini diambil dari 5 tahun menjabat sebagai duta besar. Topik-topik yang dimasukkan di dalam buku sendiri. Lebih pada karena tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi ketika itu adalah bagaimana meningkatkan diplomasi ekonomi, maka yang saya upayakan adalah bagaimana bisa menarik investasi lebih banyak dari Singapura ke Indonesia. Dan dalam 5 tahun saya melihat hasilnya sangat luar biasa karena pertama kali saya datang ke Singapura, investasi Singapura ke Indonesia itu sekitar 9,8 miliar dolar. Tetapi ketika saya meninggalkan Singapura, investasinya sudah di atas 20 miliar dolar. Jadi dua negara sepanjang kemudian kita bisa bangun saling pengertian dan memberikan pemahaman bahwa kita ini saling melengkapi, hasilnya sangat luar biasa. Sekali lagi Indonesia punya kelebihan. Di samping kelemahannya, kelebihan kita adalah pasar yang besar, sumber daya alam yang luar biasa. Kelebihan Singapura adalah sistem hukum yang lebih baik, sistem keuangan yang lebih baik. Dan kalau kedua hal itu kita bisa sinergikan, itu hasilnya sangat luar biasa. Dan sekali lagi dalam pertemuan terakhir antara Presiden Tharman Shanmugaratnam dengan Presiden Prabowo Subianto sudah disampaikan bahwa dalam 2 tahun terakhir investasi Singapura ke Indonesia itu meningkat lebih dari 50% dan total investasi ke Indonesia itu 1/3 dari total investasi luar negeri yang dilakukan Singapura ke seluruh dunia. Jadi Singapura menganggap Indonesia sebagai partner yang sangat penting. Indonesia pun melihat sebagai partner yang sangat penting. Harapannya adalah bagaimana kita terus memanfaatkan hubungan yang sudah baik ini agar semakin kuat lagi dan sekali lagi bisa memberikan manfaat bagi kedua negara dan kedua bangsa. Pak, salah satu potongan cerita yang menarik yang ini apa tuh Pak? Mungkin yang eksklusif yang balik dari tadi mungkin cara nilai akan bisa ada peningkatan investasi. Ya, saya menceritakan misalnya ada satu momen di tahun 2024 pergantian kepemimpinan di Indonesia dan Singapura itu terjadi di antara seorang kepala pemerintahan dengan anggota kabinetnya. Dan dalam pertemuan di Istana Bogor, saya menyampaikan bahwa apabila selama ini dalam pertemuan tete-a-tete itu hanya 4 mata antara kedua kepala pemerintahan, Presiden dan Perdana Menteri, tetapi karena tahun 2024 itu adalah momen yang sangat unik di mana 2 calon pemimpin lama akan pergi dan 2 pemimpin baru akan datang. Dan 2 pemimpin baru itu ada dalam kabinet, saya mengusulkan supaya tete-a-tete itu bukan lagi menjadi tete-a-tete yang biasa, yaitu dengan 2 pemimpin dan 4 mata, tetapi membawa pemimpin yang akan pergi dan pemimpin yang akan datang. Sehingga kemudian pertemuan pertama kali itu bisa mempertemukan 4 pemimpin dari Indonesia dan Singapura, yaitu pemimpin yang akan pergi dan akan datang. Sehingga kemudian ketika terjadi pergantian, mereka sudah saling mengenal dan ibaratnya kedua negara tinggal melanjutkan hubungan yang sudah dibangun oleh para pendahulunya. Mungkin ada kata-kata khusus buat para pembaca yang bercita-cita jadi diplomat seperti Pak tadi? Ya, kalau saya dalam perjalanan hidup saya, bekerja itu bukan untuk mencari jabatan. Jadi bekerja itu adalah untuk berkarya. Berkaryalah sebaik mungkin, karena kalau karya itu baik, maka jabatan akan mengikuti. Dan siapapun bisa punya kesempatan untuk menjadi duta besar. Tadi Pak Sekjen Kemlu sudah menyampaikan yang terpenting adalah dia punya kecintaan kepada Indonesia yang luar biasa. Kedua, mempunyai leadership. Ketiga, mampu membangun komunikasi. Dan keempat adalah mampu membangun jejaring. Dan sekali lagi, saya kira anak-anak Indonesia ke depan lebih cerdas, lebih mengglobal, dan kesempatan untuk mengabdi kepada Republik ini sangat terbuka, termasuk adalah menjadi duta besar Indonesia untuk negara sahabat. Oke, siap. Makasih Pak.
Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.